Tara Mak Jreng. Dibongkar netizen ada hubungan erat antara Charles Honoris dengan pemilik SHGB Pagar Laut di Bekasi. Wow, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Charles Honoris, menjadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan dengan kasus kepemilikan SHGB Pagar Laut Bekasi. Kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar. Si Eneng mulai bertingkah deh. Emang aktris satu ini pinter banget menggiring opini seolah-olah dulu zamannya Pak Jokowi itu nggak berani gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar bahwa ternyata tidak sedikit lahan yang dipagar, ya, lahan di atas laut Tangerang yang saat ini dipagar sejauh 30 km tersebut ternyata milik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Kebo. Hanya hitungan jam ya dari setelah kabar itu tersebar di media sosial, ya, salah satunya di TikTok, ya kan, langsung ditanggapi oleh banyak netizen se-Indonesia Raya dengan sangat beragam, ya. Rata-rata mereka tertawa gitu ya. Ya, kenapa tertawa? Ya karena mereka melihat gitu loh. Mereka begitu ngotot-ngototnya gitu loh dalam menyerang Jokowi. Paham ya, mereka yang menyerang Jokowi sampai berbusa-busa itu ya, sampai otot lehernya sebesar rokok itu ya, dan menganggap Jokowi adalah dalang di baliknya. Nggak taunya senjata makan tuan, ya kan? Justru terungkap bahwa tidak sedikit lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan yang justru terafiliasi dengan Kebo gitu loh. Bahkan ada juga kader aktif Kebo gitu loh. Aduh, ini kan ibarat pepatah gitu ya. Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, ada berita baru nih, dan inilah berita barunya. Tara Mak Jreng. Dibongkar netizen ada hubungan erat antara Charles Honoris dengan pemilik SHGB Pagar Laut di Bekasi. Wow, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai PDI Perjuangan, Charles Honoris, menjadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan dengan kasus kepemilikan SHGB Pagar Laut Bekasi. Jadi guys, di Twitter ada netizen yang membongkar keterkaitan Charles Honoris dengan PT Mega Agung Nusantara, perusahaan yang memiliki SHGB terbesar di kawasan tersebut. Jadi Charles Honoris ini merupakan kader PDI Perjuangan dan bagian dari keluarga Honoris yang memiliki bisnis besar di sektor properti melalui induk usaha PT Modern Land Realty Tbk. Dan ternyata perusahaan ini adalah milik Tuntung Honoris, ayah dari Charles Honoris. Wow. Dan kalian tahu nggak guys, PT Man tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Modern Realty Tbk dan dikomandoi oleh William Honoris, saudara Charles Honoris, yang menjabat sebagai Komut. Dan kalian tahu nggak guys, menanggapi hal ini, Menteri Agraria dan juga Kepala Badan Pertanahan ATR BPN, Nusron Wahid, berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait. Kalau mereka ngotot dan tidak mau, maka pihaknya akan melanjutkan ke pengadilan. Sehingga nantinya pengadilan yang akan memerintahkan ATR BPN untuk mencabut SHGB mereka.
Dan kalian tahu nggak, di media sosial Twitter kasus ini tuh lagi hangat diperbincangkan. Karena apa? Karena akun partai sosmed nyoroti kepemilikan SHGB oleh PT MAN dan PT CL. Sementara itu warganet menuntut agar kasus ini diusut hingga tuntas tanpa pandang bulu. Yuk semangat yuk buat Kementerian ATR BPN, lawan mafia tanah. Iya, Mbak Ajeng, lama kali tak ketemu, tak nongol-nongol Mbak Ajeng ya kan. Pasti netizen di seluruh Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kangen lah dengan Mak Jreng. Gimana menurut teman-teman mengenai kabar yang disampaikan oleh Mbak Ajeng barusan? Gimana? Hah? Beneran gak sih? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kira-kira kabar tersebut bener ataukah cuma hoax semata sih ya? Lanjut. Nah, peribahasa mana yang cocok ini? Lempar batu sembunyi tangan atau maling teriak maling? Kalau menurut saya, kalau maling itu kan kecil ya yang dicuri ya. Kalau banyak itu apa ya? Penjahat apa ya? Ya itulah, penjahat teriak maling gitu aja lah ya. Saya lupa maling kalau dalam jumlah banyak itu apa gitu ya. Intinya seperti itulah. Oke, lanjut. Kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar. Si Neng mulai bertingkah deh. Emang aktris satu ini pinter banget menggiring opini seolah-olah dulu zamannya Pak Jokowi itu nggak berani gitu meringkus oknum-oknum seperti ini. Begitu. Mari ke dia Pitaloka lupa. Pak Jokowi menjabat 2 periode presiden dan itu dalam naungan partai mana? Giliran sekarang Pak Prabowo menjadi presidennya seolah-olah pengen menyuarakan kebenaran. Dulu nggak bisa menyuarakan kebenaran. Lawak. Terus yang ini apa Mbak Rike? Terus ini kadernya siapa? Bukan PDIP ya? Ya sudahlah ya. Untung masyarakat sekarang mulai pinter semua, nggak bisa dikibulin. Oke? Oke Mbak cantik yang berasal dari Banyuwangi ya. Komentarnya sangat mantap sekali ya kan. Ya iyalah mantap. Bukan hanya komentarnya yang mantap ya kan. Orangnya juga mantap le. Ubur-ubur ikan lele. Mantap le. Ya teman-teman ya. Terkait apa yang disampaikan oleh kader elit partai terbesar di Indonesia tadi ya, yang seolah-olah menyampaikan gitu bahwa di masa Jokowi kurang berani gitulah. Nah di masa Prabowo sangat berani gitu ya kan. Ya saya berbeda pendapat sebetulnya dengan mbak-mbak barusannya. Kenapa saya katakan di masa Jokowi memang kurang berani? Ya iyalah gimana mau berani ya kan? Orang ternyata pemilik apa namanya SHGU-nya, lahan di atas laut tersebut adalah kader partai terbesar di Indonesia. Apa nggak diomelin sama Ibu Ketum nanti ya? Iyalah, nunggu presiden berganti baru disikat. Padahal sebetulnya Pak Jokowi juga yang bisikin itu. Lanjut. Masih ingat ribut-ribut soal pagar laut? Selama ini pemerintah disalahin. Padahal dalangnya justru kader PDIP sendiri. Oke, kita bongkar satu persatu. Ternyata pemegang sertifikat HGB pagar laut ini adalah PT Mega Agung Nusantara, alias PT MAN. Nah, tahu nggak siapa yang terafiliasi sama PT MAN? Keluarga Honoris. Yang nggak lain adalah keluarga Charles Honoris, politisi PDIP. Sebentar. Keluarga Honoris. Betul, PT MAN ini adalah anak perusahaan PT Modern Land Realty Tbk. Dirutnya siapa? William Honoris. Komisaris utamanya siapa? Luntungan Honoris. Ayahnya Charles Honoris. Masih kaget? Dan lo tahu nggak? PT Mega Agung Nusantara ini punya 268 bidang kafling di laut dengan luas 419 hektar lebih. Sementara perusahaan lain, kayak PT Cikarang Listrindo, cuma punya 78 bidang doang. Jadi jelas siapa pemain utamanya. Udah cukup? Belum. Kepala Desa Segara Jaya, Abdul Rashid Sargan Ayres.
yang dulu anggota DPRD PDIP dan juga pernah disebut dalam kasus Meikarta, juga ikut main di sini. Dia punya 4 bidang kafling di laut dengan luas hampir 44.000 meter persegi. Pantes aja gampang banget izinnya keluar, bro. Yang lebih kocak, ARS ini cuma suksesor doang. Sebelumnya, kepala desanya adalah adiknya sendiri, Marjaya Sargan, yang sekarang malah jadi anggota DPRD Partai Nasdem. Ini udah jelas kayak bisnis keluarga yang merampas hak rakyat. Masih percaya sama drama PDIP yang pura-pura pro nelayan, padahal yang nguasain tanah laut dan jadi kepala desa buat ngasih izin justru kader mereka sendiri. Habis ini siapa lagi yang mau mereka salahin? Gimana menurut kalian? Ya, kalimat terakhirnya yang membuat saya merenung sejenak teman-teman ya, sambil menatap langit ya, sambil meminum secangkir kopi lah begitu ya. Sebetulnya teriak-teriak selama ini yang begitu bersemangatnya, yang sampai macem kayak pidatonya Bung Tomo ya kan. Itu sebetulnya membela kepentingan nelayan ataukah membela kepentingan partai? Coba jawab teman-teman ya. Saya nggak no comment ya. Saya nggak ada jawaban, nggak tahu masalahnya ya kan. Coba teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Yang bener mana kira-kira ya. Lanjut. Katanya bela nelayan. Tapi faktanya, laut kan dikuasai perusahaan yang terafiliasi dengan kader partai. Nelayan teriak. Tapi siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan? PT Mega Agung Nusantara atau PT MAN, pemegang sertifikat HGB Pagar Laut, ternyata bukan perusahaan sembarangan. Mereka adalah anak perusahaan PT Modern Realty Tbk. Dan siapa pemiliknya? Keluarga Honoris. Dirutnya adalah William Honoris, sementara komisaris utamanya adalah Luntungan Honoris, ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. PT Mega Agung Nusantara punya kafling di laut sebanyak 268 bidang dengan luas 419 hektar, sementara PT Cikarang Lisrindo punya 78 bidang seluas 90 hektar. Laut siapa? Laut rakyat atau laut banteng? Abdul Rosid, kepala desa Segara Jaya, dulunya anggota DPRD PDIP, namanya pernah disebut dalam kasus Meikarta. Dan ternyata dia juga punya kafling di laut, bukan cuma 1-2, tapi 4 bidang dengan luas lebih dari 43.000 meter persegi. Abdul Rosid ini adalah kepala desa Pal, menggantikan adiknya sendiri, si adik, Marjaya Sargan. Malah melenggang jadi anggota DPRD dari Partai Nasdem. Kalau kader partai yang teriak bela nelayan justru menguasai laut, siapa yang sebenarnya mereka lindungi? Nelayan atau kepentingan sendiri? Tulis pendapatmu di komentar dan share biar makin banyak yang tahu fakta ini. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang bertanya ya dengan sebuah teks yang ditampilkan di layar videonya, yaitu peribahasa yang tepat apakah maling teriak maling ataukah lempar batu sembunyi tangan? Silakan teman-teman berikan jawaban di kolom komentar ya. Kalau menurut saya dua-duanya salah gitu. Kalau maling teriak maling, yang namanya maling itu mencurinya sedikit ya kan. Ini mencurinya banyak gitu loh. Ya bukan lagi maling namanya. Oke teman-teman ya. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar bahwa ternyata tidak sedikit lahan yang dipagar di atas Laut Tangerang tersebut ternyata milik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Kebo gitu ya. Dan hanya dengan hitungan jam saja kabar itu akhirnya dikomentari, direspon oleh banyak netizen dengan sangat beragam. Rata-rata mereka tertawa ya. Kenapa tertawa ya? Karena melihat begitu ngotot-ngototnya mereka selama ini menyerang Jokowi dan menganggap Jokowi adalah pihak yang harus bertanggung jawab gitu ya, alias dalang lah di balik pemagaran laut tersebut. Nggak taunya senjata makan tuan teman-temannya, justru terungkap bahwa tidak sedikit lahan yang dikuasai perusahaan yang justru terafiliasi dengan Kebo. Coba bayangin ini kata pepatah ibarat menepuk air di dulang ya, terpercik muka sendiri bro. Senjata makan tuan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.